Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan melanjutkan kisah daripada serial Spiritual Formation ini pada C7.3 yang masih membicarakan tentang achievement, pencapaian. Nah, kalau kita lihat dari seluruh rangkaian Spiritual Formation yang saya sudah sampaikan, kita akan sampai kepada hal ini, di mana bagaimana kita renewing your mind, kemudian kita menjadi sempurna seperti apa, dan banyak materi lagi yang saya ungkapkan di sini. Ini adalah dari A, B, C, dan kita sudah sampai kepada mahkota sukacita, bagian yang ketiga dari 7.3. Padahal kita akan terus ada dasar spiritual formation-nya gimana, dasar teologisnya, bagaimana membangun spiritual formation, pembentukan wataknya seperti apa, kemudian level 3 pilar yang harus dipelihara dan sebagainya. Semuanya ini akan kita pelajari dalam satu serial yang utuh. Saya tidak tahu apakah mencapai 60 video dan sebagainya. Kita akan sama-sama akan menggumulinya. Tapi pada saat ini kita akan bicara tentang bagian yang ketiga, 7.3, yaitu tentang, kalau kita lihat ini sudah ada mahkota-mahkota yang kita sudah dapat, dan pada bagian ketiga adalah mahkota sukacita, kesukacitaan atau sukacita. Mari kita coba lihat apa yang disebut dengan mahkota sukacita pada episode ke-7 part 3 dari session 3. Mahkota sukacita itu seperti apa? Ketika saya merenungkan ini, saya melihat banyak hal baru yang luar biasa. Kita ambil dari pertama Tesalonika 2 ayat 19 sampai dengan 20 yang berkata, sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Di sini dikatakan tentang mahkota kemuliaan. Ketika dikatakan sukacita itu mahkota kemegahan, sukacita mahkota kemegahan, atau disebut dengan kara he stepanos kau ceseos. Kalau kara itu adalah sebuah kegembiraan, sukacita karena anugerah Tuhan yang luar biasa, sehingga Paulus mau menyatakan tentang bagaimana itu mahkota yang luar biasa. Kita tahu mahkota adalah kemenangan, kehormatan, kemuliaan, Jadi sukacita itu menjadi mahkota, kemegahan, kehormatan, dan kemuliaan, bahkan merupakan kemegahan dan kebanggaan karena anugerah Tuhan Yesus. Dua kata ini dijadikan satu, menunjukkan sebuah mahkota yang luar biasa. Nah, Elikot, komentari menyatakan demikian. Kami sangat ingin datang dan meneguhkan kamu karena kami akan kehilangan semua pengharapan, kegembiraan, dan kehormatan jika Kristus datang dan kami kehilangan kamu. Jadi Ellicott's komentar ini mau menyatakan bahwa untuk melihat akan ayat ini memberikan sebuah posisi Paulus ketika dia menyatakan bahwa kalau misalnya aku kehilangan kalian, berarti aku kehilangan mahkota yang luar biasa, yaitu mahkota sukacita dan mahkota kemegahan, atau mahkota sukacita dan mahkota yang luar biasa kalau kalian terhilang. Nah, ini mau menunjukkan bahwa Paulus peduli dengan apa yang dia sudah kerjakan. Bahkan dia harus menjaga itu. Coba kita lihat lagi, bahwa ini adalah bicara tentang bagaimana memenangkan jiwa. Biasanya orang yang lalu berkata memenangkan jiwa, tapi kalau bagi saya sebenarnya bicara buah hasil pelayanan. Kalau orang berkata memenangkan jiwa, berarti saya harus bisa mendapatkan orang untuk percaya Yesus. Padahal semuanya tidak seperti itu. Karena apa? Ada buah-buah pelayanan yang kita lakukan pada saat ini yang bagaimanapun itu menggembalakan, itu membawa orang pada Kristus, meneguhkan dia. Nah, itu buah hasil pelayanan. Saya mau tunjukkan juga bahwa dikatakan pada ayat 20 secara spesial, sungguh, really,
benar-benar kamulah kemuliaan dan sukacita kami. Jadi ada sebuah hasrat yang ditunjukkan oleh Paulus ketika dia bilang buah pelayanannya itu merupakan kemuliaan dan sukacita. Jadi kalau kita lihat dari teks aslinya itu menunjukkan seperti ini: he dosa, hemon, kai, he kara, ya, jadi gitu. Jadi kata dosa itu pujian, kehormatan, kemuliaan, tapi kara ini bicara tentang kegembiraan, sukacita karena anugerah Tuhan. Sehingga mau dikatakan bahwa Paulus ini benar-benar merasakan luar biasa bahwa hasil buah pelayanannya itu merupakan kemuliaan dan sukacitanya. Ya, kalau kita lihat dari Gill's Exposition of the Entry Bible itu menyatakan begini. Jadi ini dari John Gills, ya, kurang lebih tahun-tahun 1700-an. Dia berkata seperti ini: sebab kamulah kemuliaan dan sukacita kami atau kegembiraan kami. Ini adalah pengulangan. Jadi dia seolah mengulang dua kata yang mempunyai pengertian yang kuat yang sama. Lalu dan konfirmasi atas apa yang dikatakan sebelumnya. Dan menandakan bahwa orang-orang kudus ini pada waktu itu adalah kemuliaan para rasul yang menjadi meterai pelayanan mereka, yang akan menjadi kebahagiaan dan mahkota mereka di masa yang akan datang dan selama-lamanya. Jadi mau mengungkapkan bahwa apa yang dikatakan ini, bahwa orang-orang kudus itu sebenarnya kalau terpelihara sampai akhirnya ada sebuah mahkota yang akan diberikan bagi orang-orang yang melayaninya. Ya. Saya ingat beberapa waktu yang lalu saya melihat sebuah film The Mission yang dibuat tahun 1988. Coba kita lihat bagaimana orang-orang itu begitu luar biasanya, ya, mereka melayani Tuhan. Ini adalah seorang pastor, ya. Dia dari seorang yang menjadi pedagang budak, dan orang-orang ini ditangkap untuk dijadikan budak di suku terasing, ya, di Sungai Amazon, Amerika Selatan. Tetapi ada sebuah konsensus antara Spanyol, Portugal, dan sebagainya yang membuat apa? Bahwa lahan itu atau daerah itu harus dikosongkan. Sehingga apa? Mereka suruh pergi, tapi orang-orang ini sudah biasa dengan lahan itu dan akhirnya mereka bertahan dan untuk melawan. Ini adalah pastor-pastor yang tidak terima dan mereka bilang kami akan melawan walaupun kami mati. Mereka memimpin pasukannya, ya, dan melawan akan pasukan Spanyol atau maupun Portugal yang pada waktu itu akan ada pembersihan. Dan kalau zaman itu pembersihan, kalau melawan habis di bumi ratakan dengan tanah. Nah, ini bagaimana menunjukkan mereka tidak terima dan mereka bilang kami akan melawan walaupun kelihatannya kekuatannya itu adalah 1:10 mungkin lebih besar, ya, para penyerang atau dari tentara-tentara Spanyol ini. Ada satu pastor kepala yang pada waktu bilang saya tidak akan melawan. Saya akan tetap bersama orang-orang ini. Walaupun bagaimanapun saya akan menyelenggarakan misi ketika mereka menyerbu. Untuk ibadah, akan melaksanakan ibadah walaupun mereka menyerbu. Dia tetap menguatkan akan jemaatnya pada waktu itu yang dia sudah menangkan oleh karena kasih Kristus dan anugerah Tuhan. Tetapi yang lain yang ketika mereka tak bertahan, orang-orang ini tidak mau pindah karena itu merupakan tanah mereka. Dan kalaupun mereka harus berjuang sampai dan mati seperti ini, mereka akan tetap berjuang. Nah, ini adalah pasukan Spanyol yang dibantu dengan suku Indian lainnya. Walaupun sudah diancam seperti itu, tempat pemukiman mereka akan dibakar ketika mereka sedang melakukan ibadah. Karena
Anak gereja kena bakar, mereka disuruh keluar, tetapi pastor ini tetap membawa mereka untuk apa? Tetap bertahan walaupun apapun yang terjadi. Ini mau menceritakan bagaimana hati seorang gembala yang luar biasa. Ketika apa? Dia mempertahankan akan domba-dombanya. Dan jemaat itu dikuatkan untuk tetap setia pada Yesus sampai kapanpun. Ini pemusnahan etnis. Film ini dibintangi oleh Robert De Niro ini, yang adalah seorang pedagang budak dan bertobat dan menjadi seorang pastor. Dan dia punya pemikiran adalah apa? Aku akan bertahan sampai mati untuk Yesus. Dan dia melihat bagaimana pasukan itu datang dengan pasukan dengan jumlah yang besar dan menghabisi akan orang-orang ini. Pastor yang menjadi pastor kepala tetap setia. Untuk apa? Tetap beribadah walaupun apapun yang terjadi. Dia tetap membimbing akan jemaatnya karena itu merupakan mahkota kemuliaan dan kemegahan. Ada yang ditembak mati, mereka tetap jalan terus. Setelah tidak ada perlawanan, karena dua orang pastor yang sudah melawan itu ketembak, iya, orang-orang itu tetap terus untuk menembak orang-orang yang ada. Sebelum mati dia melihat bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa ada dalam diri orang ini. Walaupun dia harus mati, Yesus tetap menjadi hidupnya, atau sukacita, atau kemegahan yang luar biasa. Saudara, saya di Sinode GKRI, Gereja Kristus Rahmani Indonesia, dan saya melihat banyak sekali gembala-gembala sidang yang luar biasa. Karena apa? Mereka mengembalakan jemaatnya. Dari kecil mereka cari jiwa dan mengembalakannya sampai dengan saat ini. Dan ketika saya masuk dalam sebuah pelayanan di GKRI dari Kalvari, Surabaya, saya melihat, waduh, ini hamba Tuhan yang luar biasa. Dengan apa adanya jemaat, dia tetap bertahan. Walaupun jemaat itu tidak memberikan persembahan yang cukup, tapi dia tetap berikan uangnya terus mengalir untuk apa? Supaya jemaat ini tetap hidup. Itu saya melihat pengorbanan yang luar biasa. Dia tetap sokong akan jemaat ini supaya tetap jalan sampai dengan saat ini. Ya. Dan itu menjadi inspirasi saya bahwa aduh, kita ini belum apa-apa. Ya. Saya ini belum apa-apa dibandingkan mereka-mereka yang hamba-hamba Tuhan yang mengembalakan dengan luar biasa. Saya melihat bagaimana luar biasanya orang-orang yang melayani Tuhan. Saya akhirnya mengingat bagaimana kasih Tuhan kepada saya. Ini adalah bagian dari pelayanan anak atau sekolah minggu di Kota Sorong. Ketika saya masih SMA, saya melayani. Ini anak-anak ini sudah besar dan ada beberapa yang kontak saya dulu ke Kak Kris yang mengajar. Ini adalah persekutuan pelajar Kristen ketika saya mempunyai tanggung jawab untuk melayani mereka, dan beberapa di antara adik-adik ini sudah menjadi pendeta di Sorong, ya, luar biasa. Kemudian ini adalah pelayanan saya ketika saya sekolah minggu di Hosea, gereja Hosea, ya. Saya melayani sambil menjadi pengajar juga pemain gitar, ya. Di gereja Hosea ini ada beberapa teman-teman yang ada.
Kemudian ini teman-teman pengajar di gereja Hosea, kemudian ini saya juga melayani di gereja Sinai pada waktu itu. Ya, ini ada beberapa remaja-remaja kita buat retreat bersama. Ini adalah pelayanan ketika saya dengan unit persekutuan mahasiswa 1, kita ada pelayanan di desa, dan ini sempat kita ibadah pagi bersama di atas sebuah sungai. Jadi kita duduk di batu-batunya sambil sungai itu mengalir, luar biasa. Ya, kalau ini adalah pelayanan saya mulai dari 2002 sampai dengan hari ini 2004, berarti ada sekitar 22 tahun di persekutuan Gedangan, persekutuan keluarga Allah di Gedangan, ya, oikumene di perumahan. Kemudian ini adalah pelayanan Pronimus, ya, PA, di mana kita ber-PA sudah 14 tahun ya. Sekarang lagi vakum untuk sementara. Tapi orang-orang yang ada di sini dipersiapkan luar biasa. Ada 4 orang ya yang sudah meninggal dunia. Pak Arno Tobing, kemudian Ibu Marta Lawa, Saudari Regina, kemudian Ibu Magdalena Yonatan yang kedua dari kiri di bawah, yang beberapa waktu yang lalu juga meninggalkan kita. Paling tidak PA itu sudah memberikan sebuah pengajaran-pengajaran untuk mempersiapkan orang-orang ketika harus berhadapan dengan Tuhan pada saatnya. Ada lagi satu di sini yaitu Ibu Aca, tapi dia tidak terfotokan di sini. Saudara yang terkasih, saya mau sampaikan bahwa bagaimana kasih Tuhan itu begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Ini ketika saya pelayanan dengan majelis dari GPIB Maranatha Surabaya. Ya, ini ketika saya melayani katekisasi, ya, ketika anak-anak katekisasi itu sekian belas tahun saya ajar, ya, bergelombang, artinya tahapan-tahapan, ya, katekisasi itu tiap tahun berubah, ya. Satu waktu saya masuk gereja dan saya melihat ketika ada perjamuan, dan saya bilang, waduh, apakah saya cukup sampai di sini aja pelayanan saya, Tuhan, kapasitas saya bisa lebih melayani lagi. Tapi Tuhan bilang, kamu udah usah, karena ketika orang-orang itu masuk meja perjamuan dan saya melihat mereka adalah anak katekisasi saya, dan saya bersyukur, Tuhan, saya sudah mengantar mereka untuk maju ke meja perjamuan itu. Dan ini yang terakhir ketika saya harus melayani untuk mengajar. Saya memberikan hidup saya juga untuk mengajar mereka dengan sebaik-baiknya dari mahasiswa Teologi Sabda Agung Surabaya. Semua adalah buah pelayanan. Ya, apapun yang Anda berikan itu buah pelayanan. Dan biarkanlah itu nantinya menjadi mahkota kemuliaan, mahkota sukacita dan kemegahan. Ya, dan Tuhan yang akan melihat semuanya itu pada waktunya, dan Dia akan memberikan mahkota kepada kita. Kita akan lanjut pada session 3, episode 7, part yang keempat, yaitu tentang mahkota kebenaran. Tuhan memberkati kita semua, dan biarlah kita semakin maju, semakin terus mengenal akan Tuhan. Amin.